ya, maka seluruh organ kita bekerja untuk kemudian meresapi karya Tuhan dalam keintiman kita sebagai keluarga. Jadi kami sendiri berusaha untuk melaksanakannya, walaupun ada 2 kali alfa, tapi saya ikut di tempat lain. Ya, dengan keluarga sendiri hari pertama masih bersama-sama, hari kedua saya dengan Audrey, lalu kemudian tadi malam, karena kalau pulang baru melaksanakan bisa lewat malam itu ya, sudah hari baru, makanya dengan keluarga Bapak Abel, kita yang masih tinggal kemarin setelah ibadah Syukur dari Abel, lalu kita laksanakan bersama-sama. Puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, dalam rangka Minggu Trinitatis, ibadah hari ini ditemakan atau bertajuk Jalan Tuhan bukan jalan pintas. Jalan Tuhan bukan jalan instan. Kemudian dalam rangka pekan keluarga, penutupan pekan keluarga yang hidup bagi Tuhan. Saya akan memulaikannya secara bertahap. Yang pertama, berdasarkan pembacaan tadi kita melihat bagaimana Allah bekerja. Nah, beberapa hari lalu saya nonton YouTube di Facebook, kebetulan saya buka di beranda saya lewat. Ada satu khotbah dari seorang pendeta GPIP yang menurut saya menarik gitu ya. Dia cerita tentang sebuah lagu judulnya Johnny. Saya tidak hafal lagu itu, tapi itu lagunya. Ya, nah saudara-saudara, Johnny itu ternyata perempuan dan pasangannya adalah Jimmy. Jadi lagu ini bercerita tentang kisah kasih 2 orang. Johnny ini, sang gadis ini, perempuan ini adalah seorang yang cakap. Dia multi-talent, hebat ya. Dia bisa melukis, dia pokoknya waktu itu dia punya pekerjaan, dia bagus, dia naik, dia karirnya luar biasa. Nah sekali waktu dia pergi berlibur, lalu kemudian di sebuah kampung mereka mau lompat. Nah dia kemudian permisi, saya lompat duluan. Untuk kemudian terjun ke laut, ternyata apa yang terjadi? Airnya dangkal dan membuat badannya remuk, masih hidup. Jadi dia lumpuh total. Ketika dia berada dalam keadaan itu, dia kemudian putus asa dan dia bilang, bunuhlah saja. Dia minta dibunuh karena dia tidak bisa melakukannya sendiri, sebab dia tidak bisa menggerakkan organ-organ tubuhnya yang lain. Tapi tidak ada keluarganya, hanetolannya yang sampai hati menghabisi dia. Dia bilang, bunuh saja saya. Tidak ada gunanya saya. Saudara-saudara, lalu kemudian dia merenung sampai pada sebuah kesadaran. Mengapa saya harus mengeluh? Dia berusaha untuk bangkit dengan caranya. Dia minta orang-orang yang ada di sekitarnya menyiapkan catatan, kuas. Dia melukis pakai mulutnya. Dan ternyata hasilnya membuat dia sendiri kagum. Kok bisa ya? Itulah yang menjadikan dia bersemangat. Lalu kemudian dia berkata, sesungguhnya hidup kita tidak bergantung pada berkat yang lama, sebab berkat yang baru Tuhan sediakan dalam kondisi apa? Saudara-saudara, kalau kita hidupnya berpikir ke belakang, kita akan seperti orang Israel. Sudah dibebaskan oleh Tuhan supaya mereka mengalami kewajaran hidup. Tetapi ketika ada situasi sulit, mereka protes Musa, protes Tuhan. Mengapa kami harus keluar dari Mesir? Susah di Mesir, tapi kami masih bisa tidur, masih bisa makan. Saudara-saudara, ini yang disebut comfort zone. Banyak orang Poso, kita lah dari Sulawesi, Morowali dan lain sebagainya, kadang-kadang tidak mampu untuk keluar dari comfort zone. Salah satunya adalah sudah kuliah jauh-jauh, libur dikit pulang. Ya, saya dulu di Makassar pengen pulang karena nggak ada uang, begitu ya, ini dulu ya. Maka itu saya tertolong gitu ya, karena kalau pulang nggak ada uang, akhirnya saya dikasih duit oleh Ibu Nini dengan tinggal di rumah beliau pada waktu itu.
kalau tengah malam sudah lapar, wah ayo ke Eropa, wah oh iya, apalagi Eropa yang saya senang sekali, tapi dia jangan malu tahu gitu loh ya, habis itu berdua ini, paling besok pagi kalau dia tahu, tadi malam saya mau kemana kalian berdua, pasti ke Eropa, wah iya, iyalah, kemana lagi, cuma di situ yang kita mampu, ya kan, cuma di situ yang kita sanggup gitu ya, mau pergi yang pakar-pakar lain, kita tidak sampai di situ. Saudara, kita seringkali berpikir ke belakang, padahal ada berkat Tuhan yang baik. Apakah kita sekarang berada dalam keadaan kondisi yang sangat baik? Jangan menyerah dan jangan berpikir kembali ke belakang. Kisah Israel dan istri Lot benar-benar mengajarkan kita, jangan menoleh ke belakang. Ya, istri Lot sudah dibebaskan oleh Tuhan, mereka berlari menjauh dari Sodom dan Gomora, tapi karena hatinya ingin menoleh terikat pada kampungnya, dia menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Dia jadi gagal, selesai. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merasa susah, berat, ya kadang-kadang penyakit ya, maaf sekali ya, bergumul ya, Tuhan. Mama Axel waktu pertama menceritakan bahwa dia kena cancer cervix, dia bilang ke istri saya terima ini sebagai cara Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita hidup lalu kemudian hanya mengeluh saja, ini hidup makin berat, ya kan? Lihat dompet kosong, lalu kemudian mengeluh, bocor itu dompet, bukan cuma kosong, berapa dia bolong begitu ya? Kan berdoa saja. Saya kan sudah pernah cerita berkali-kali ya. Kalau lagi susah tidak usah marah. Kan pendeta Rosita gereja Pasundan pernah berdoa kami di Ciledug, dia bilang begitu. Saya itu kan suka pakai minyak kayu putih. Pagi-pagi setelah mandi mau beribadah saya pakai minyak kayu putih. Pagi itu setelah mandi saya mau ambil minyak kayu putih, botolnya kosong. Ternyata ponakan saya juga suka minyak kayu putih. Dia marah-marah. Kalian gimana sih? Tante kan suka sekali minyak kayu putih. Kenapa kalian habisin? Akhirnya karena mau beribadah dia masuk kamar persiapan Pak. Nah sementara dia persiapan ada yang tutup pintu. Ibu pendeta rupanya ponakannya dari belakang tidak dengar. Akhirnya ibu pendeta keluar kamar dan dia buka pintu. Ibu pendeta, ini ada oleh-oleh dari mama. Mama kemarin pulang dari Ambon. Oh terima kasih. Pas dia masuk kamar dia buka 3 botol minyak kayu putih. Dia bilang kepada kami, kalau ada masalah jangan dulu marah-marah. Tuhan sedang kirim berkat. Ya, Tuhan sedang kirim kasih karunia-Nya. Seringkali karena kita marah-marah, itu mengampang segala berkat yang sedang dikirimkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudara, mari terus, jangan pernah menoleh ke belakang. Sekali melangkah dalam iman, teruslah percaya bahwa ada berkat baru yang Tuhan sediakan. Lagi dikatakan tadi, biarlah kamu berdiam, aku yang akan berperang. Tuhan yang akan menolong kita. Yang kedua saudara, dalam rangka penutupan pekan keluarga, temanya ialah keluarga yang hidup bagi Tuhan. Pembacaannya tadi adalah Filipi 4 ayat 8 dan 9. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, ya, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji. Logisomai, pikirkan itu. Logisomai ini, Bapak Ibu. Kalau kita sedang membuat rencana bangun rumah, maka ada kalkulasi. Supaya dari kalkulasi ini, lalu kita tidak memboroskan uang, itu logisomai. Pikirkan, pertimbangkan. Lagi pula yang disebutkan tadi, ya, ada yang disebut aletheia, kebenaran, ada yang disebut sebagai epifemos, hospites, hapnes, dikaio,